tuntutan saudara jaksa penuntut umum yang melukai rasa keadilan ini, maka kami tim penasihat hukum bersama terdakwa akan mengajukan nota pembelaan. Saya di sini tadi dari jam 5, ini saya. Awas. Bukan saya dari jam 5. Awas besok dong. Kepada para pengunjung mohon untuk tenang. Tadi sekali 12 tahun. Aduh, berkali lah. Berkali lah. Berdasarkan surat penetapan pengadilan negeri Jakarta Selatan, nomor 4561 Tidak ada. tanggal 10 Agustus 2022, barang bukti berupa akta 1 sampai dengan akta 3 dikembalikan kepada JPU untuk diperingatkan dalam perkara atas nama Arif Rahman, Baikuni Wibowo, Agus Nurpatria, Hendra Kurniawan, Irfan Widianto. Barang bukti Saudara penuntut umum kalau kita sudah menyatakan diskon. Bahwasannya ini bagaimana kemanfaatan hukum ini bisa didapatkan ketika seorang Richard Eliezer sebagai justice kolaborator yang telah memberanikan dirinya untuk membuka tabir ini, karena saya melihat jika tidak ada Richard ini, justru ini semua bisa jadi tidak terbongkar dan bahkan para terdakwa ini bebas begitu. Sehingga seharusnya selayaknya adalah memang hukumannya di bawah daripada terdakwa-terdakwa yang lain. Justru ini berbanding terbalik. Jadi kedepannya lebih baik para pembunuh-pembunuh itu tutup mulut dan diam saja. Karena toh kalau ngaku dan jujur membuka tabir, itu justru hukumannya bisa lebih berat begitu. Jadi lebih baik diam saja. Sebenarnya posisi Eliezer ini simpulannya adalah harus dibedakan dengan pelaku penyertaan lainnya. Dari awal dia sudah mengakui bahwa dia melakukan penembakan tersebut. Tapi ada pengalaman, ada perintah jabatan yang diberikan. Klien kami ya, itu dia konsisten, kemudian dia kooperatif. Tetapi yang hari ini kita juga cukup kaget adalah ketika seorang justice collaborator yang dimana sudah diamanatkan oleh Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dimana diatur bahwa dia berhak dituntut paling rendah ya. Tetapi hari ini yang kita dapati adalah tuntutannya melebihi dari terdakwa yang lainnya, di mana terdakwa yang lainnya ada yang 8 tahun, yang di dalam uraian jaksa penuntut umum bahwa terdakwa lainnya ini merupakan otak dari pembunuhan berencana. Kita melihat bahwa seluruh proses persidangan jaksa menafikan bahwa banyak sekali fakta persidangan, bahkan ahli pidana yang diajukan oleh JPU sendiri itu tidak memberatkan Richard Eliezer. Fakta-fakta persidangan juga JPU juga tidak memperdulikan rasa keadilan masyarakat. Nah, orang yang menjadi saksi kunci terbongkarnya kasus ini malah diperlakukan menurut kami tidak adil oleh JPU. Sudah terbukti secara sah dan meyakinkan, entah itu turut serta uraian keterlibatannya yang mulai dari Magelang melucuti senjata, mempermulus atau mempermudah terjadinya eksekusi terhadap Yosua, terhadap kronologis-kronologis yang disampaikan. Karena jika sudah terbukti, kenapa ketika membacakan tuntutan hukuman itu jauh sekali dari 340? Inilah yang jadi pertanyaan besar. Kemudian yang sebagaimana peranan masing-masing terdakwa itu sudah sangat jelas. Namun ternyata ketidakberimbangan ini terjadi di dalam jaksa menyampaikan tuntutan hukumannya terbukti. Yang sebagaimana perannya Putri Chandrawati sedemikian besar andilnya di situ, tetapi hanya 8 tahun. Justru Richard yang sudah mengakui, oh kalau Richard segitu hukumannya, harusnya Putri ini lebih tinggi daripada Richard. Peran Putri semakin jelas. Makanya di sini adalah sebetulnya sebagai aktor penimbul motif, penimbul perkara ini adalah Bu PC, karena si FS itu sebetulnya hanya melaksanakan aja, mendapatkan informasi yang mungkin salah. Oleh karena itu peran Bu PC itu sentral terhadap seperti ini, apalagi terhadap penyertaan juga masuk di dalam sana. Makanya pertanyaannya, kenapa tuntutannya ringan? Tak semua turut serta, aktor hanya FS.
Masa pendukung Eliezer marah, geruduk persidangan. Setelah jaksa putuskan vonis 12 tahun penjara, ramai-ramai pendukung Baradae tolak tuntutan jaksa. Eliezer Angel, pendukung Richard Eliezer atau Baradae histeris setelah jaksa membacakan tuntutan 12 tahun penjara. Keriuhan berlangsung dan sumpah serapah dilayangkan kepada jaksa yang masih membacakan surat tuntutan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bahkan sampai menunda sidang untuk sementara waktu dan memerintahkan pengamanan dalam untuk mengeluarkan pengunjung. Beberapa saat kemudian, sidang kembali dilanjutkan dengan jaksa menuntaskan pembacaan tuntutan pidana. Para pendukung Barada Richard Eliezer tidak terima saat sidang pembacaan tuntutan dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pasalnya, Barada Richard Eliezer dituntut 12 tahun penjara sebagai ganjaran atas perbuatan yang telah ia lakukan dalam kaitannya kasus pembunuhan Brigadir J. Dilansir dari pmjnews.com, ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ramai dipenuhi wartawan dan pendukung Barada Richard Eliezer. Ruang sidang tersebut kembali memanas setelah sempat tertunda karena pelaksanaan sidang Putri Chandrawati. Kabarnya, pendukung ini sampai mendesak-desakan berebut kursi untuk menyaksikan pembacaan tuntutan bagi Barada Richard Eliezer. Bahkan ada yang sampai terjatuh sesaat setelah masuk karena saling berdesakan. Hingga di kursi pun masih ada pengunjung yang saling bersih tegang rebutan kursi, ujarnya. Pengunjung sidang yang saling ngotot rebutan kursi pun akhirnya berbagi kursi dengan saling duduk bersampingan dan berdempet-dempetan. Lanjutnya, saat pembacaan tuntutan bagi Barada Richard Eliezer berlangsung, para pendukung sontak ricuh dengan 12 tahun penjara yang disebutkan. Bahkan di saat bersamaan, jaksa sempat mengancam melakukan coercing apabila pendukung tetap tidak bisa dikondisikan. Terlihat momen di mana Barada Richard Eliezer meneteskan air mata usai tuntutan persidangan dibacakan. Terdakwa Richard Eliezer dituntut 12 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Tuntutan tersebut terkait dengan peran Richard sebagai eksekutor dalam pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Tuntutan terhadap anggota Korps Brimob 24 tahun itu paling berat dari terdakwa turut serta lainnya yang terlibat dalam kasus pembunuhan berencana di Duren 346 Jakarta tersebut, yaitu Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal yang hanya dituntut 8 tahun penjara. Menyatakan terdakwa Richard Eliezer terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan perampasan nyawa orang secara bersama-sama, kata jaksa Paris Manalu saat membacakan tuntutan untuk Richard di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jaksa mengatakan Richard telah terbukti melakukan perbuatan pidana berupa turut serta dalam pembunuhan berencana Brigadir J, seperti dalam dakwaan pasal 340 KUH pidana, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana. Saat amar tuntutan hukuman terhadap Richard tersebut dibacakan, gemuruh kecewa dari para penonton sidang langsung terjadi. Ruang persidangan memang dipenuhi puluhan pendukung dan simpatisan pembela Richard. Kebanyakan dari mereka adalah perempuan muda dan ibu-ibu paruh baya. Luapan kecewa mereka terlontar dengan mengatakan beragam macam kecaman tuntutan jaksa tersebut. Teriakan-teriakan tak adil menilai tuntutan JPU yang belum rampung dibacakan tersebut. Luapan emosional para pendukung Richard di ruang sidang tersebut pun tak terkontrol. Kondisi tersebut sempat membuat Ketua Majelis Hakim Bayu Iwan Santoso kesal dan meminta agar para pengunjung ruang sidang tertib dan tenang. Akan tetapi,
peringatan hakim tersebut seperti tak digubris oleh para pendukung Richard. Para pendukung tetap teriak-teriak, histeris, mengutarakan kekecewaannya menghindari situasi yang semakin tak terkontrol dari para pengunjung sidang. Hakim Wahyu sempat meminta agar pembacaan tuntutan oleh JPU dihentikan sementara.